Henry Yosodiningrat menyambut kepulangan Rizik Syihab ke tanah air setelah menepi selama 3 tahunan lebih di Arab Saudi dengan berencana mendatangi pihak kepolisian. Apalagi urusannya jika bukan hendak mengajukan agar polisi memproses laporan yang pernah disampaikan oleh Henry Yosodiningrat pada 2017 lalu. Seperti dilansir dari laman tempo.co. Henry yang berprofesi sebagai advokat itu pernah melaporkan Rizik dalam dugaan kasus pencemaran nama baik. Usai akun IG Habib Rizik dan Facebook satu channel memuat tayangan berisi tuduhan bahwa Henry disebut sebagai komunis dan memusuhi umat Islam. Mengenai pelaporannya itu, Henry mengatakan bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 2017 silam ia membuat laporan ke Polda Metro Jaya, lalu diterima. Namun laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena yang bersangkutan keburu pergi ke Arab Saudi dengan alasan umrah, tapi baru kembali ke tanah air pada tanggal 10 November tahun 2020 kemarin. Henry Yosodiningrat pun seolah tak mau menyanyiakan kesempatan ini, mumpung yang bersangkutan sudah pulang ke Indonesia. Sehingga Rabu siang, tanggal 11 November tahun 2020, ia akan kembali ke Polda Metro Jaya untuk menagih tindak lanjut pemeriksaan terhadap Rizik. Selain laporan dari Henry, laman bbc.com menyatakan bahwa Rizik sempat dilaporkan atas beberapa kasus di mana sebagian di antaranya masuk dalam wilayah Polda Jabar, yakni atas kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno dan kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri pada 2016 silam. Namun sayang sekali, meski pihak kepolisian sempat menetapkan Rizik sebagai tersangka pada November tahun 2017, tetapi pada Februari tahun 2018 Polda Jawa Barat resmi menghentikan kasus dengan menerbitkan SP3. Alasannya kurang cukup bukti untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. Kasus lainnya yang kita tahu bersama melibatkan seorang wanita bernama Firza Hussein pada 2017 silam. Sekali lagi Rizik juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan seks itu, tetapi pada 2018, lagi-lagi kepolisian menerbitkan SP3. Bagaimana dengan kasus terkait ceramah Rizik yang dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani dengan mempertanyakan, kalau Tuhan beranak terus bidannya siapa? Kasus ini sendiri masih belum ada titik terang, seiring penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus tanggal 5 November tahun 2020. Bahwa kasus-kasus yang dalam penanganan Mabes Polri masih berstatus sedang dikoordinasikan sehingga kita hanya bisa menunggu hasil dari laporan penyidik terkait kasus di atas. Menurut Sugito Atmoprawiro selaku pengacara Rizik, kliennya sudah tidak ada persoalan hukum apapun di Indonesia. Karena seluruh perkara yang menetapkan Rizik sebagai tersangka telah diberhentikan penyelidikannya seusai polisi menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara SP3. Sedangkan untuk perkara lainnya, beliau sebagai saksi. Jadi, karena hanya sekedar sebagai saksi, beliau sudah tidak ada persoalan apapun di Indonesia. Silakan percaya kabar yang mana. Tapi yang jelas dari rencana pelaporan Henry Yosodiningrat menunjukkan bahwa Rizik masih punya urusan hukum yang belum terselesaikan di Indonesia. Entahkah nanti polisi meneruskan proses hukum atau menerbitkan SP3 seperti beberapa contoh kasus di atas yang bisa kita temui juga beritanya jika di googling. Kita hanya bisa menunggu bersama kasus ini. Harapan saya sih, pihak yang berwajib tetap gaspol dan tanpa buang waktu lagi segera memproses jika memang masih ada kasus-kasus hukum yang selama ini mangkrak sejak yang bersangkutan minggat ke Arab Saudi. Silakan cari kasus-kasus yang membelit Rizik, mana lagi yang kira-kira masih belum jelas statusnya atau masih menggantung.
Namun, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta SPIN belum lama ini menyebut bahwa masih ada 9 kasus yang menjerat Rizik tetapi tak satu pun kasus dilanjutkan Polri lantaran orang ini kabur ke Arab Saudi. Nah, ini mumpung orangnya sedang ada di sini. Juga sudah menerima tamu sejak kepulangannya kemarin siang, tanggal 10 November tahun 2020, termasuk Gubernur DKI Jakarta yang pernah dibantu Rizik biar menang Pilkada DKI Jakarta. Segera saja kasusnya ditindaklanjuti. Henry Yosodiningrat sudah memulai, kita lihat apakah para pelapor lainnya segera menyusul. Terkait perilaku Rizik yang bikin geram, rasanya seluruh rakyat Indonesia, dikurangi anggota FPI yang simpatisan pendukung Rizik dan rekan sekomplotannya, pasti setuju jika Rizik masih perlu diusut guna menuntaskan dugaan kasus hukum yang sudah 3 tahunan ini menanti dirinya. Kalaupun nanti dinyatakan tidak bersalah, yaitu perkara lain. Tapi jangan buru-buru di SP3-kan lah.